Sopir kereta ini melakukan kesalahan besar saat mengemudikan kereta. Dia menemukan bahwa jalur kereta di depan tidak terhubung dengan benar. Demi kenyamanan, dia tidak menghentikan kereta. Sebagai gantinya, dia membiarkan kereta meluncur dengan gigi rendah. Kemudian secara sukarela meninggalkan kokpit. Ingin lari ke saklar jalur kereta manual. Dia pikir dia bisa berlari tepat waktu. Tapi tindakan seperti itu membuatnya menyesal seumur hidup. Sebelum meninggalkan kokpit, dia menekan tuas untuk membiarkan kereta masuk ke mode mengemudi sendiri. Tapi yang lebih luar biasa adalah ketika dia mendorong tuas tetapi tidak menggerakkannya sepenuhnya. Bahkan sampai ke titik akselerasi. Sobat belum lari ke pertigaan kereta tapi kereta sudah melewatinya. Dia dengan cepat menginjak tuas pergantian kereta tetapi masih selangkah terlambat. Sobat mulai panik dan mengejar. Dia kesulitan memegang pagar dan jatuh ke tanah karena kurangnya kekuatan fisiknya. Pekerja yang berdiri di sebelahnya bahkan mengejeknya karena menurunkan berat badan. Jelas bahwa tidak ada yang menyadari betapa seriusnya situasinya. Begitu saja, kereta tanpa masinis seberat 1,2 juta ton dengan 39 gerbong lepas kendali di rel utama. Rintangan apapun yang menghalangi jalannya akan dihancurkan dengan bersih. Sobat dengan cepat pergi ke ruang kontrol dan memberitahu atasannya alasan insiden itu. Superior dari serikat kecepatan kereta. Sobat berpikir kurang dari 10 km per jam. Para atasan tidak memperhatikan setelah mendengarnya karena kecepatannya tidak secepat itu. Kritiklah beberapa kalimat dan minta mereka untuk mengejarnya. Tapi kecepatan kereta di luar dugaan sehingga mereka tidak bisa mengikuti. Dan yang lebih penting, kereta ini mendekati kereta lain yang berlawanan arah, membawa siswa piknik. Dengan kecepatan kereta 777, tidak mungkin mengevakuasi penumpang. Sebentar lagi kedua kereta akan bertemu. Atasan dengan cepat menghubungi pengemudi kereta piknik dan menyuruhnya untuk segera mengubah rute. Baru saja menutup telepon, kereta 777 melaju tepat di depannya dengan kecepatan 100 km per jam. Melihat dua kereta akan bertabrakan, dengan pengalaman yang kaya dari seorang pengemudi kereta piknik yang mengalihkan kereta ke sisi jalan. Dua kereta saling berpapasan. Anak-anak di kereta dengan penuh semangat menyaksikan kereta 777 lewat. Anak-anak masih tidak tahu bahwa mereka baru saja melewati kematian. Kereta yang penuh dengan bahan kimia ini telah lepas kendali. Saat ini sedang melaju kencang tanpa pengemudi. Menabrak setiap rintangan di jalurnya. Segera berita itu menyebar ke seluruh Ohio. Stasiun TV mulai melaporkan. Para pemimpin senior perusahaan kereta api juga menerima berita itu. Ruang kontrol menyarankan kepada atasan untuk segera memikirkan cara agar kereta keluar dari rel. Tetapi atasan tidak setuju, karena ini adalah kereta yang penuh dengan bahan kimia berbahaya. 8 kompartemen kereta diisi dengan racun dan 200 ton minyak diesel. Setelah kereta menyimpang dari rel dengan kecepatan tinggi, ledakan terjadi. Dan bahan kimia yang bocor akan berdampak serius pada ratusan ribu orang dan lingkungan ekologi di sekitarnya. Setidaknya mereka harus membayar ganti rugi hingga $1 miliar. Harga saham pasti akan turun. Perusahaan tidak mampu membayar ini. Jadi atasan mengadakan pertemuan darurat dan memutuskan untuk menggunakan kereta lain untuk menghentikan kereta 777 untuk memaksanya melambat. Rencananya terdengar cukup bagus, tetapi mereka melewatkan satu elemen. Bagaimana sebuah lokomotif dapat menghentikan kereta 1,2 juta ton yang melaju dengan kecepatan 100 km per jam di bawah gaya inersia dan tumbukan yang ekstrim? Meski sangat sulit dilakukan, pengemudi yang bertugas kali ini adalah Jude Stewart yang memiliki pengalaman 26 tahun di industri tersebut. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba. Setelah beberapa kali bertabrakan, kereta 777 pasti melambat. Dari 100 km per jam dikurangi menjadi 40 km per jam. Selanjutnya, seorang pengemudi mencoba mendarat di udara dan bersiap memasuki kokpit kereta 777. Tapi sebelum mereka bisa berdiri diam, kedua kereta itu bertabrakan lagi. Kekuatan benturannya begitu kuat sehingga pengemudi lain terlempar keluar, koma di tempat. Pendaratan gagal tetapi Jude masih tidak menyerah. Dia ingin memimpin kereta 777 ke kereta bawah tanah. Tapi keretanya cepat dan wasitnya terlalu besar, jadi lokomotif kecil ini tidak bisa melakukannya. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kereta 777 turun dari rel. Sebaliknya, itu juga menyebabkan kereta yang dikendarai Jude terbalik.
Jude akan pensiun, sekarang dia menjadi pahlawan yang mengorbankan dirinya saat bekerja. Jika rencana pemimpin gagal, kehidupan lain akan hilang. Mereka tidak berani mengambil risiko lagi. Bersiaplah untuk mengikuti saran dari ruang kendali instrumentasi di kota depan. Untuk mengerem kereta 777. Hari ini, semua orang di perusahaan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka sedang menonton sebuah acara. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian orang-orang di seluruh kota. Polisi segera mengevakuasi warga sekitar. Setelah mengukur kecepatan, mereka menemukan bahwa kereta 777 telah mencapai kecepatan 120 km per jam. Pekerjaan persiapan selesai, sekarang tinggal menunggu kereta tiba di stasiun rem. Tapi di depan, ada kereta datang. Sebagai pengemudi Frank dan Will, karyawan pada hari pertama kerja. Ketika mereka menerima berita itu, kedua kereta berjarak kurang dari 10 km. Untungnya, ada belokan di tengah. Dengan pengalaman yang kaya, Frank menabrak kereta ke belokan dan melarikan diri. Tapi karena kompartemen kereta terlalu panjang, kompartemen terakhir masih bertabrakan dan pecah. Tetapi ketika kedua lokomotif itu saling berpapasan, Frank menemukan bahwa terminal kompartemen kereta akhirnya terbuka. Dia tiba-tiba memikirkan cara. Itu untuk meninggalkan seluruh kompartemen kereta dan mengejarnya. Gunakan lokomotif Anda untuk mengaitkan ekor 777 ke belakang. Kemudian tarik kembali untuk memperlambat. Tetapi para pemimpin perusahaan tidak setuju. Peralatan sudah berjejer di depan kereta untuk mengerem kereta, tidak perlu mereka menjadi pahlawan. Dia percaya bahwa perangkat ini tidak menghentikan kereta 777. Jika rencananya gagal, kereta akan menyimpang di kota berikutnya dan meledak. Menyebabkan kecelakaan yang tidak dapat diperbaiki. Segera setelah dia mengatakan itu, kereta 777 mendekati titik rem kereta yang telah diatur sebelumnya. Seperti yang diharapkan, tebakan Frank benar. Perangkat rem tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Frank dan Will. Dua masinis kereta melaju ke depan. Karena mereka hanya mengendarai satu lokomotif, mereka dengan cepat menyusul kereta lainnya. Frank mengemudi dan Will mengambil alih. Koneksi pertama gagal. Tidak hanya itu, tetapi juga melubangi kompartemen kereta. Tapi mereka tidak menyerah dan terus mencoba lagi. Untungnya kali ini berhasil. Tapi ketika gembok terkunci, Will melukai kakinya. Waktu sangat mendesak, kereta berjarak kurang dari 10 km dari kota di depan. Yang lebih menakutkan adalah mereka harus melewati tikungan. Tikungan ini tidak dapat dikendarai dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam, jika tidak maka akan terbalik. Dan di bawah tikungan adalah tangki minyak besar. Begitu kereta terbalik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada titik ini, lokomotif Frank ditarik ke titik percikan. Pada saat kritis, Will cepat berpikir. Jika Anda membuka rem di setiap kompartemen, itu mungkin akan berfungsi. Tapi dia terluka jadi dia harus membiarkan Frank melakukannya. Berteriak dari kompartemen ke kompartemen dengan upaya Frank, kereta akhirnya melambat. Tapi kecepatannya masih terlalu cepat. Ini tikungan utama di depan, sekarang kita harus melihat kehendak langit. Untung keretanya miring tapi tidak terbalik. Mereka berhasil melewati tikungan. Langkah selanjutnya adalah memikirkan cara untuk menghentikan kereta. Pada saat ini, cakram rem terlalu panas, menyebabkan sistem rem kolaps. Kereta terus melaju. Frank ingin lari ke kokpit, tapi karena jarak dari kompartemen depan terlalu jauh, dia tidak bisa melompat. Jadi apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba sebuah mobil kecil datang. Sopir menyuruh Will melompat ke kompartemen belakang, pengemudi melewati kompartemen pertama. Semua pengikut berkeringat dingin mengikutinya. Akan mengumpulkan keberaniannya dan membidik momen yang tepat. Akhirnya, binatang baja 777 yang berlari liar di rel selama 2 jam berhenti. Film ini diadaptasi berdasarkan peristiwa nyata. Ini adalah film yang sangat menegangkan dan menegangkan. Film hari ini berakhir di sini, follow page untuk melihat lebih banyak film hebat.